Masjid Jami Ibrahim terletak di Desa Sungai Mandala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Masjid ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat negara. Masjid ini kalau dilihat dari kejauhan seperti berada di sebuah pulau, karena lokasi sekitar masjid merupakan pertemuan dua aliran sungai. Selain itu, di sekitar masjid juga terdapat dua buah jembatan modern dan satu jembatan gantung. Jembatan ini yang menghubungkan antar kampung sekitar masjid. Masjid ini menjadi tempat wisata religi bagi masyarakat sekitar dan juga masyarakat tetangga. Adapun nama masjid ini diambil dari nama Habaib Ibrahim Al-Habsyi selaku pendiri Masjid Jami Ibrahim. As-salatu wassalamu alaik. Diceritakan bahwa Habaib Ibrahim Al-Habsyi menyumbangkan sebagian harta beliau untuk membangun sebuah masjid. Selain sebagai tempat sholat, masjid ini pun beliau gunakan untuk mengajarkan ilmu tasawuf, Al-Azkar karya Imam Nawawi, Syahrah Ibnu Qasim, dan Muhtasyar Al-Hadramiyah. Selama melaksanakan pembangunan masjid, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Salah satunya adalah berpindahnya puncak masjid dari Desa Tambak Bitin ke Desa Sungai Mandala. Desa Tambak Bitin sendiri berada di seberang Sungai Mandala. Berpindahnya puncak masjid tersebut dikarenakan terjadi angin ribut selama 3 hari 3 malam. Setelah itu pun puncak masjid dikembalikan lagi ke Desa Tambak Bitin. Namun ketika dikembalikan ke tempatnya semula, terjadi lagi angin ribut yang menerbangkan puncak masjid tersebut. Akhirnya Habaib Ibrahim Al-Habsyi bersama masyarakat setempat sepakat untuk memindahkan pembangunan masjid di Desa Sungai Mandala. Untuk pembangunan Masjid Jami Ibrahim sendiri memerlukan kayu besar dan tinggi. Maka dari itu masyarakat pun bersama-sama mencari kayu tersebut. Namun sekian lama mencari, kayu yang diperlukan belum juga ditemukan. Akhirnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Habib Ibrahim Al-Habsyi. Setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut, beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Dan setelah beliau selesai melaksanakan sholat, Habaib Ibrahim Al-Habsyi memberitahukan kepada masyarakat bahwa besok hari pada jam 11 siang akan tiba 4 kayu besar dan tinggi. Masyarakat pun terheran-heran dengan apa yang dikatakan Habaib Ibrahim. Dan memang benar apa yang dikatakan beliau. Pada keesokan harinya, tepat jam 11 siang, terlihat 4 batang kayu yang besar dan tinggi hanyut mengapung di Sungai Mandala. Selanjutnya, untuk menaikkan kayu yang besar dan panjang tersebut, tidak ada seorang pun yang sanggup. Maka dengan diikatkan tali oleh Habaib Ibrahim dan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayu tersebut pun naik ke darat dengan tangan beliau sendiri. Masyarakat pun semakin terheran-heran dengan kejadian tersebut. Kejadian selanjutnya yang sangat mengherankan adalah ketika akan mendirikan tiang guru masjid yang besar dan panjang tersebut. Beliau meminta agar disediakan kayu garu atau cendana untuk ditaburkan di perapian. Ketika itu tak seorang pun mempunyainya. Kemudian beliau mengumpulkan sisa-sisa potongan kayu kecil dan dimasukkan ke perapian. Subhanallah, dari perapian tersebut keluar bau harum kayu garu dan kemudian dengan tangan beliau sendiri membetulkan letak tiang masjid tersebut. Untuk pembangunan masjid tentu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Habaib Ibrahim Al-Habsyi bersama masyarakat kemudian memohon sumbangan dari rumah ke rumah. Masyarakat yang tidak berpunya juga tetap didatangi oleh beliau dan dengan jujur mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Namun dengan tersenyum, Habaib Ibrahim Al-Habsyi mengatakan bahwa uangnya ada di tempat itu. Dan setelah diperiksa tempat yang ditunjukkan oleh beliau, ternyata di sana memang ada uang. Masyarakat pun sangat keheranan dan uang tersebut langsung diserahkan semuanya untuk pembangunan masjid.
Demikianlah beberapa kejadian aneh yang terjadi selama pembangunan masjid yang digunakan Habib Ibrahim Al-Habsyi sebagai tempat penyebaran ajaran agama Islam. Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Beliau adalah salah satu keturunan Rasulullah SAW yang berdakwah di Indonesia. Kelahiran Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi. Tidak ada keterangan yang menjelaskan tanggal berapa dan tahun apa beliau dilahirkan. Yang jelas beliau dilahirkan dan berasal dari kota Seribu Wali, kota Sewun di Hadramaut. Dalam pendidikannya di waktu masa kecil, beliau sudah dididik oleh ayahnya yang bernama Habib Umar Al-Habsyi. Karena berada di dalam lingkungan yang agamis, Habib Ibrahim muda pun sudah memiliki pribadi yang mempunyai keilmuan dan akhlak yang tinggi. Di antara guru-gurunya adalah Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Habib Abdurrahman bin Muhammad Mansur, Habib Hasan bin Ahmad Ali Idrus, Habib Ali bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Diperintahkan oleh gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Maka Habib Ibrahim Al-Habsyi berangkat ke negeri Indonesia bersama beberapa murid Habib Ali bin Habsyi yang lainnya. Pertama kali beliau menginjakan kakinya di kota Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Lalu melanjutkan perjalanannya ke daerah Banjarmasin, Martapura, dan perjalanan terakhirnya untuk berdakwah berada di Nagara, Kabupaten Kandangan, Kalimantan Selatan. Di Nagaralah beliau berdakwah dan memiliki andil yang sangat besar dalam dakwah dan pembangunan masjid di sana, dengan mengumpulkan uang hartanya untuk membangun masjid serta membantu dan karomahnya untuk mengumpulkan beberapa tiang kayu masjid yang sangat besar. Habib Ibrahim Al-Habsyi berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 14 Safar pada tahun 1354 Hijriah dan dimakamkan di Nagara Kandangan, Kalimantan Selatan.